Maka sikap benar yang harus kita kembangkan di tengah situasi badai ini, taruh dalam mindset kita. Kita siap menderita demi Kristus, sehingga kita tidak menjadi anak Tuhan yang cengeng, anak Tuhan yang lemah, anak Tuhan yang tidak kuat mengalami penderitaan, anak Tuhan yang tidak kuat mengalami penderitaan. Tidak. Saudara yang saya harus kuat dalam segala badai, harus kuat dalam segala persoalan, bahkan harus kuat dalam segala penderitaan. Itu dia baru kita bisa menjadi anak Tuhan yang ada berkemenangan dalam segala situasi. Shalom, kembali bertemu dalam program yang kita kasih ini, Sobat Ministry, sahabat orang beriman adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di edisi sebelumnya saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana bersikap benar di tengah badai. Tentu saudara-saudara masih ingat bukan? Yang pertama, bagaimana agar kita bersikap benar di tengah badai. Di tengah badai, kita harus bersikap agar tetap tenang dan tidak panik. Kemudian di tengah badai seperti ini, kita harus justru semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga kita tidak terjebak dalam kehidupan kekristenan yang rutinitas, kekristenan yang suam, pelayanan yang rutinitas, pelayanan yang suam. Tetapi kita hidup dalam pelayanan, hidup dalam kekristenan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kita menjadikan Tuhan menjadi tujuan dari segala hidup kita. Kita menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Di edisi kali ini kita akan melihat lebih jauh, Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap benar seperti apakah berikutnya yang harus kita miliki. Maka mari kita belajar, saudara-saudara, firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa semakin kuat di tengah badai apapun yang sedang kita alami. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, maka sikap berikutnya yang saudara dan saya harus miliki apabila kita diizinkan oleh Tuhan hidup di tengah badai, mengalami badai yang sedang kita alami. Sikap seperti apakah yang Tuhan kehendaki? Yakni sikap untuk tidak saling menyalahkan. Beratnya persoalan hidup, beratnya kesulitan hidup, kuatnya badai yang menimpa hidup seseorang, itu berpotensi untuk membuat seseorang itu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan keluarga, menyalahkan pemerintah. Ini kenapa sih COVID ini makin menyebar seperti ini? Ini karena begini, karena begitu. Ini karena masyarakatnya kurang begini, kurang begitu. Bisa jadi semua itu benar. Tetapi kalau kita terjebak menjadikan itu sebagai sesuatu yang menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, justru seharusnya itu menjadi introspeksi buat kita. Karena itu saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, jangan sampai kita terjebak untuk saling menyalahkan. Miris hati kita jika situasi seperti ini menjadi kesempatan iblis tanda kutip mengambil keuntungan akibat kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi anak-anak Tuhan yang ingin mengalami kemenangan yang gemilang di tengah situasi badai yang hebat ini untuk saling menyalahkan. Itu bukan sikap yang akan membuat engkau menang, tapi justru akan membuat engkau kalah. Dan bukan hanya kalah, itu bisa memahitkan hidup orang lain. Dan bukan hanya itu, iblis akan mengambil keuntungan dari kita. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita tidak boleh saling menyalahkan. Dalam situasi seperti ini, kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Ini bukan waktu untuk saling menyalahkan. Menyalahkan doktrin, menyalahkan teologi seseorang, menyalahkan pendeta ini, wah ini pendeta ini kurang berhikmat, nah pendeta yang ini kurang beriman, wah ini jemaat seperti ini kurang berhikmat, jemaat ini kurang beriman. Tidak. Hari ini yang kuat menopang yang lemah, yang lemah izinkan dirinya untuk kita topang bersama-sama. Hari ini bisa saja kita lebih kuat dari orang lain, tapi
bulan depan bisa saja orang lain lebih kuat dari kita. Karena itu kita butuh saling menopang, bukan saling menyalahkan. Ingat, bagi seorang anak Tuhan yang hebat, tidak ada ruang bagi dia untuk saling mempersalahkan. Anak Tuhan yang hebat adalah anak Tuhan yang saling menolong, saling mendukung, saling menguatkan. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Saya ulangi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Yakobus memperingatkan kita agar kita tidak terjebak di dalam kehidupan yang saling mempersalahkan. Karena ini penting bagi kita untuk kita renungkan, saudara-saudara. Alkitab sudah mengingatkan kita demikian jauh. Justru kesempatan seperti ini bukan saling menyalahkan, tapi saling mengasihi. Saling mengasihi, saling mengasihi. Kasih itu lemah lembut, dan kasih itu menutupi banyak pelanggaran dan kesalahan. Yang berikutnya, sikap apakah yang harus kita kembangkan, saudara-saudara? Ini penting untuk kita renungkan. Tahukah saudara, ketika kita mengikut Yesus, kita pasti akan menerima janji Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita mengikut Yesus, Allah pasti melindungi saudara. Allah pasti memberkati saudara. Sebab Dia Bapa yang baik, yang akan menjadi solusi atas seluruh hidup saudara. Tapi tahukah saudara, kebenaran lain, ada sisi yang lain, kebenaran yang harus saudara pahami kalau kita mau tetap setia mengiringi Yesus. Firman Tuhan ajarkan kita, kalau kita mau menjadi murid Kristus yang sejati, kita harus siap untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Ketiga kata ini, menyangkal diri, memikul salib, mengiring atau mengikut Yesus, itu di dalamnya include sebuah pemahaman. Saudara dan saya harus rela menderita, siap menderita demi Kristus. Karena kalau kita mengiring Tuhan, kita nggak hanya siap untuk menerima berkat-berkatnya, tapi kita juga siap untuk memikul salib yang diizinkan Tuhan untuk kita pikul. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saya rindu untuk mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 10. Dikatakan firman Tuhan begini, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Perhatikan, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Jadi dalam hidup kita ini, yang perlu diteladani dari pahlawan-pahlawan iman bukan sekedar imannya yang sanggup memindahkan gunung, imannya yang menjawab persoalan, tapi imannya yang bertahan dalam penderitaan, saudara-saudara. Maka sikap benar yang harus kita kembangkan di tengah situasi badai ini, taruh dalam mindset kita, kita siap menderita demi Kristus, sehingga kita tidak menjadi anak Tuhan yang cengeng, anak Tuhan yang lemah, anak Tuhan yang tidak kuat mengalami penderitaan, anak Tuhan yang tidak kuat mengalami pergumulan. Tidak, saudara dan saya harus kuat dalam segala badai, harus kuat dalam segala persoalan, bahkan harus kuat dalam segala penderitaan. Itu dia baru kita bisa menjadi anak Tuhan yang akan berkemenangan dalam segala situasi. Saya juga rindu ingin membacakan ayat ini supaya kita semakin dibekali, supaya kita bisa mengerti. Kita bukan sedang berdoa untuk persoalan, berdoa supaya datangnya malapetaka, berdoa untuk datangnya masalah, bukan itu. Tapi yang perlu saudara dan saya renungkan adalah di dalam mindset kita, di dalam cara berpikir kita harus paham, ikut Tuhan bukan sekedar supaya diberkati, karena berkat itu pasti. Bapa mana yang tidak sayang sama anaknya?
Alkitab katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Tuhan mengungkapkan betapa dia peduli, betapa dia mengasihi saudara. Tapi dengarkan baik-baik. Saudara dan saya harus memikul salib. Saudara dan saya harus melewati yang namanya pergumulan, penderitaan, kesungguhan dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kebenaran, saudara. Ini kebenaran. Karena itu, mari kita tetap kuat di tengah badai ini. Dengan taruh di mindset, saudara. Kita bukan hanya siap diberkati, tapi kita siap pikul salib. Kita siap menderita demi iman. Kita siap menderita demi pemurnian yang Tuhan sedang izinkan kita alami. Haleluya. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan kepada kita. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Perhatikan ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Pada akhirnya, puncak daripada seluruh perbuatan kita hanya bermuara pada satu tujuan: menyenangkan majikan agung kita, menyenangkan Bapa kita yang di surga, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, jangan mundur di tengah badai, jangan saling menyalahkan di situasi seperti ini, tapi juga taruh di hati saudara, taruh di mindset saudara. Kita bukan sekedar siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan, tapi kita siap juga untuk mengalami proses dari Tuhan. Karena memang sebagai anak-anaknya, kita harus siap menderita bagi Tuhan. Panggilan buat kita bukan sekedar panggilan untuk diberkati, tapi panggilan buat kita adalah panggilan untuk siap menderita bagi Kristus. Tuhan memberkati. Doa saya, engkau kuat di tengah badai. Doa saya, sikap yang benar yang kita kembangkan di tengah badai ini akan membawa kita kepada kemenangan yang gemilang bersama dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, membawa kita bertumbuh di dalam pemahaman iman yang lebih benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang rindu didoakan, ada nomor yang saudara bisa hubungi untuk kami berdoa, mendoakan, sehingga apapun yang menjadi pergumulan, persoalan kita bersama, kita bisa bawa dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Tuhan, terima kasih. Engkau memanggil kami, bukan sekedar kami diberkati, tapi menuju keserupaan dengan Engkau, Yesus. Karena itu biarlah setiap pergumulan yang kami hadapi, kami izinkan Tuhan berproses, sehingga kami memikul salib dan mengiring Engkau, Tuhan. Kami boleh menyangkal diri kami, sehingga hari lepas hari kami mengalami keserupaan akan Kristus. Karakter kami diubah, kehidupan kami diperbaharui, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Dan pada akhirnya kami akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Engkau Bapa yang kekal, majikan agung kami, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. For the moments where I'm still in your presence, all the noise dies down. Lord, speak to me now. You have
have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I